rambutnya untuk mendapatkan anak. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang dipuji Allah Subhanahu wa taala berkat adab berdoa yang lembut. Nabi Zakaria terkenal dengan doa memohon keturunan yang dikabulkan oleh Allah. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 2-3. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Zakaria pada Bani Israel yang zalim dan mungkar. Nabi Zakaria alaihissalam lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Setelah diangkat menjadi nabi, Zakaria alaihissalam menyuruh Bani Israel untuk bertaubat dan menyembah Allah. Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah dengan sabar. Beliau dihormati Bani Israel karena alim dan bijaksana. Pada suatu hari datanglah istri Imran yang menitipkan anak perempuannya bernama Maryam kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya dengan senang hati menerima dan membesarkan Maryam dengan penuh kasih sayang. Nabi Zakaria alaihissalam tidak memiliki anak karena istrinya mandul. Beliau menganggap Maryam sebagai anaknya sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam membuatkan kamar khusus beribadah untuk Maryam di Baitul Maqdis. Saat ini Masjidil Aqsa. Kamar khusus untuk beribadah itu dikenal dengan mihrab, dan Nabi Zakaria alaihissalam merupakan orang pertama yang membuat mihrab. Nabi Zakaria alaihissalam sangat senang dengan kehadiran Maryam yang sangat istimewa itu. Namun di penghujung dakwahnya, Nabi Zakaria yang sudah renta mulai khawatir. Beliau takut tak ada yang bisa meneruskan ajaran kebenaran. Akan tetapi Nabi Zakaria alaihissalam tak berpasrah diri. Beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan untuk diberikan keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Kata Nabi Zakaria alaihissalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang hamba yang diridhoi. Ucap Nabi Zakaria dalam doanya yang sesuai dengan surat Maryam ayat 4 sampai ayat ke-6. Doa memohon keturunan Nabi Zakaria alaihissalam yang dapat diamalkan juga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 38, yaitu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Siang dan malam Nabi Zakaria dan istrinya tak pernah berhenti berdoa dan semakin giat beribadah. Banyak Bani Israel yang mengejek ibadah Nabi Zakaria alaihissalam dan tak percaya doanya bakal dikabulkan oleh Allah. Hingga suatu hari malaikat datang memanggil Nabi Zakaria alaihissalam yang sedang sholat di mihrab. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 7. Mendengar kabar itu, Nabi Zakaria alaihissalam terkejut dan tak percaya. Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua? Tanya Nabi Zakaria alaihissalam. Hal itu mudah bagiku. Ini sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 7, yaitu untuk menjawab pertanyaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam lalu meminta tanda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi tanda berupa tak bisa bercakap selama 3 malam. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Ia membenarkan sebuah kalimat ataupun firman dari Allah. Panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 39. Nabi Zakaria lalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena doanya yang dikabulkan Allah. Yahya menjadi satu-satunya anak Nabi Zakaria yang juga diangkat Allah menjadi seorang nabi. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam berdakwah bersama menyuruh Bani Israel kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam menunjukkan Allah Maha mendengar doa. Banyak hikmah dan kisah dari nabi yang diuji dengan bertahun-tahun tidak punya anak. Pertama, jangan pernah berhenti berdoa sampai Allah mengabulkannya. Nabi Zakaria mengajarkan cara berdoa yang penuh kelembutan. Beliau juga selalu menunjukkan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria memohon kepada Allah dengan bahasa yang lembut dan memperbanyak amal soleh. Dan Nabi Zakaria juga merupakan seorang yang mampu menjaga amanah saat dititipkan Maryam yang tak memiliki ayah. Dan itulah sedikit kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keturunan karena kesabarannya dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan mengabulkan doanya itu.